Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berikan kesehatan untuk dapat melaksanakan proses perkuliahan KMB 1 yang alhamdulillah ini sudah ke tatap muka yang ke-5. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV/AIDS. Materi yang kita sampaikan nanti yaitu tentang konsep HIV/AIDS, kemudian dan asuhan keperawatan atau ASKEP-nya. Jadi pertama kita bahas tentang konsep HIV/AIDS. Mahasiswa sekalian pasti sudah sangat pernah mendengar ya, minimal pernah mendengar apa itu HIV/AIDS. Kalau kita lihat secara umum, penyakit ini belum ada obat khusus yang bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS. Tapi kalau untuk proses perkembangan virusnya ada, tetapi untuk membunuh virusnya, membunuh penyakitnya itu belum ada sampai hari ini. Jadi kalau kita pelajari apa itu HIV/AIDS, HIV merupakan lentivirus yang merupakan subfamili dari human retrovirus yang tanda dengan insidious onset, yang bersifat progresif mengenai sistem saraf pusat dan menyebabkan gangguan sistem imun. Jadi HIV ini adalah penyakit disebabkan oleh virus, ya, human virus. Jadi imun virus. Jadi virus ini adalah menyerang imun manusia. HIV menginfeksi sel-sel T helper, T4 dan T4 limfosit dan CD4, makrofag sel B, dan sel-sel tertentu di otak dan sistem saraf pusat, dan sel tersebut terinfeksi akan mengalami gangguan fungsi ataupun menurunnya jumlahnya. Jadi yang diserang adalah sel kekebalan tubuh, sel T4 dan CD4. Ini adalah sel kekebalan tubuh yang diserang oleh virus HIV. Kalau yang namanya imunitas kekebalan tubuh terserang oleh virus, maka tubuh kita dengan sendirinya akan lama-kelamaan akan menurun. Gambaran klinik, kebanyakan klien yang terinfeksi HIV akan terbentuk antibodi dalam waktu 6-12 minggu. Klien dengan antibodi positif tidak berarti kebal terhadap HIV, tapi justru menunjukkan bahwa di dalam tubuhnya terdapat HIV. Jadi, kalau dilakukan pemeriksaan, kemudian pasien ini ada antibodi HIV, itu bukan berarti orang tersebut kebal terhadap HIV, tetapi menunjukkan bahwa orang dengan antibodi HIV positif itu menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami HIV atau tubuhnya terinfeksi HIV. Jadi ini pengertiannya, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus jenis retrovirus yang menyebabkan seseorang terinfeksi HIV dan akan berkembang menjadi acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS. Jadi HIV atau AIDS itu sebenarnya sama. Jadi nama virusnya adalah HIV, tetapi nanti gejala yang ditimbulkan, gejala-gejala yang ditimbulkan karena menurunnya imunologi itu disebut sebagai AIDS. Ya, jadi kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu adalah gejala, kumpulan gejala pada seseorang yang terkena HIV. Jadi bisa orang terkena HIV pertama kali itu belum tentu timbul gejala. Tapi kalau seorang orang dengan HIV sudah ada gejala, itu disebut sebagai AIDS. HIV adalah retrovirus yang biasanya menyerang organ vital sistem kekebalan tubuh manusia, seperti sel T dan CD4. Kemudian, pengertiannya,
Ini share screen-nya biar saya aja. Jangan di ini share screen-nya biar saya aja. Kita lanjut. Jadi HIV secara langsung dan tidak langsung merusak sel T, CD4. Padahal sel T, CD4 ini dibutuhkan agar sistem kekebalan tubuhnya berfungsi dengan baik. Jika HIV membunuh sel T dan CD4 sampai terdapat kurang dari 200 sel T, CD4 per mikroliter darah, maka kekebalan seluler akan hilang. Dan akibatnya adalah kondisi yang disebut AIDS. Jadi kalau kekebalan tubuh seseorang itu menurun drastis, maka yang ditimbulkan adalah tadi gejala dari penyakit HIV ini akan muncul. Jadi sebenarnya gini, kenapa sih sebenarnya yang menyebabkan kematian pada pasien HIV/AIDS adalah penyakit-penyakit lain yang masuk ke tubuh karena menurunnya kekebalan tubuh. Jadi itu yang bisa membunuh. Jadi gejalanya apa yang bisa muncul? Kalau dia kena penyakit pernafasan, kena TB, maka TB-nya akan aktif, akan sangat aktif. Kalau terkena adalah selaput otak, maka peradangannya sangat aktif. Kalau terkena jamur, maka jamurnya sangat aktif. Sehingga dengan gejala-gejala yang tadi, maka itu yang dapat menyebabkan kematian pada pasien HIV/AIDS. Kenapa kok bisa aktif penyakit-penyakit tadi? Karena imunitasnya pasien dengan HIV ini adalah imunnya akan sangat menurun. Jadi kematiannya adalah penyakit atau infeksi-infeksi yang masuk karena kekebalan tubuhnya yang menurun. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah suatu kumpulan gejala yang menunjukkan adanya kelemahan kerusakan penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh masuknya virus HIV. Jadi virus HIV masuk, kekebalan tubuh terjadi sehingga penyakit lain masuk. Gejala dari penyakit-penyakit lain itu yang disebut sebagai AIDS, ya. Jadi karena masuknya virus, kekebalan tubuhnya menurun, penyakit-penyakit masuk, sehingga gejala penyakit tadi yang karena imunnya menurun itu sebagai AIDS. AIDS diartikan adalah sebagai bentuk paling hebat dari infeksi HIV. Mulai dari kelainan ringan dengan gejala imun tanpa tanda dan gejala yang nyata, hingga keadaan imunosupresi dan berkaitan dengan berbagai infeksi yang dapat membawa kematian dan dengan kelainan malignitas yang jarang terjadi. Jadi HIV itu adalah nama orang yang terkena virus HIV. Virus HIV ini lama-kelamaan akan menjadi AIDS. Jadi HIV pertama kali terdeteksi adalah HIV, kemudian imunnya turun terus-menerus sehingga menjadi AIDS. Pengertian lain, kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Ada beberapa penyebutan khusus untuk orang dengan HIV/AIDS, ada yang menyebutnya dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Amat rentan dan mudah terjangkit bermacam-macam penyakit. Ya, karena imun menurun, maka mudah terjangkit bermacam-macam penyakit. Serangan penyakit yang biasanya tidak berbahaya pada orang yang tidak terinfeksi pun lama-kelamaan akan menyebabkan pasien sakit parah bahkan meninggal. Ya, jadi yang biasanya penyakit biasa, kalau imunnya sangat menurun, maka penyakit itu yang bisa menyebabkan kematian pasien. Karena emang
imun menurun itu, kekebalan tubuh menurun, penyakit yang harusnya bisa dilawan, maka penyakit-penyakit yang masuk itu akan menjadi penyebab kematian pasien AIDS tersebut. Nih, jadi perbedaan HIV/AIDS, kalau kita lihat HIV ini adalah Human Immunodeficiency Virus, kalau AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome. Apa bedanya? AIDS is a medical condition, immune system is too weak to fight infection. Jadi adalah kondisi medis yang menyebabkan imun menjadi kurang atau tidak mampu melawan infeksi, sehingga infeksi akan mudah masuk. Tapi kalau HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi tahu ya bedanya, apa itu HIV, apa itu AIDS. Jadi kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu adalah kondisi medis yang disebabkan karena imunnya yang menurun, yaitu kondisi medis yang disebabkan oleh HIV. Jadi HIV itu virusnya, kalau AIDS itu adalah gejala penyakit yang ditimbulkan oleh HIV. Ini statistiknya, tanda gejalanya. Pasien AIDS secara khas punya riwayat gejala dan tanda penyakit. Pada pasien pada pasien HIV primer akut yang lamanya 1-2 minggu, pasien akan merasakan sakit seperti flu. Fase supresi imun simptomatik itu kurang lebih 3 tahun. Pasien akan mengalami demam, keringat di malam hari, penurunan berat badan, diare, neuropati, keletihan, ruam kulit, limfadenopati, pertambahan kognitif, dan lesi oral. Ya ini gejala pasien HIV awal-awal itu mungkin tidak bergejala sama sekali, mungkin hanya flu-flu biasa, tapi tidak mempunyai gejala yang lain. Tapi kalau dia sudah ada lebih dari 3 atau 5 tahun, maka akan timbul yang namanya AIDS. Jadi awal timbulnya HIV belum tentu menunjukkan jenis penyakit apapun, tidak menimbulkan gejala apapun, kecuali hanya mungkin flu dan lainnya. Tetapi kalau sudah kena AIDS, sudah menjadi AIDS, pada infeksi HIV menjadi AIDS bervariasi 1-5 tahun dari pertama menentukan kondisi AIDS, akan terdapat gejala infeksi oportunistik. Jadi ini, gejala AIDS akan timbul kurang lebih 1-5 tahun. Jadi bisa aja dia kena HIV, tidak merasakan gejala apapun, tetapi setelah 5 tahun akan timbul yang namanya gejala infeksi oportunistik. Ya, jadi gejala infeksi AIDS itu namanya gejala infeksi oportunistik. Yang paling umum adalah pneumocystis carini, kemudian pneumonia interstisial disebabkan oleh protozoa, infeksi lain termasuk meningitis, kandidiasis, sitomegalovirus, mikrobakterial, atipikal. Ya. Jadi semua gejala infeksi ini, pneumonia ini dari bagian pernafasan, infeksi di otak, kemudian jamur di mulut, kandidiasis, atau sitomegalovirus, itu semuanya akan nampak. Jadi karena penampakan dari infeksi-infeksi itu yang disebut sebagai AIDS. Kenapa AIDS terjadi? Karena pada pasien HIV, imunnya turun, sehingga terjadi AIDS, sehingga semua infeksi itu bisa masuk ke dalam tubuh. Ini gejala ini namanya contoh kandidiasis. Jadi kalau pada HIV/AIDS itu biasanya juga terjadi kandidiasis, jamur di sekitar mulut. Ya, kandidiasis, ini ada benjolan, ya, limfadenopati, kemudian dia juga ruam di kulit. Pasien AIDS biasanya menderita infeksi oportunistik dengan gejala tidak spesifik, terutama demam ringan dan kehilangan berat badan. Jadi gejalanya kurang lebih demam, kemudian semakin lama berat badannya menurun. Infeksi oportunistik ini termasuk infeksi Mycobacterium avium intracellular dan sitomegalovirus. Sitomegalovirus dapat menyebabkan colitis dan retinitis. Sitomegalovirus dapat menyebabkan kebutaan. Jadi ada virus sitomegalo ini akan menyerang contohnya di mata dan lainnya. Kemudian penisiliosis yang disebabkan oleh Penicillium magnifiki ini adalah infeksi
ketiga paling umum setelah TB dan kriptokokus. Jadi pada orang yang HIV di daerah endemik Asia Tenggara. Jadi yang paling sering itu gejala yang timbul adalah TBC. Jadi kalau pasien-pasien TBC dengan HIV/AIDS, dengan HIV itu biasanya akan nampak lebih parah karena kondisi TB-nya akan lebih parah dengan pasien dengan HIV yang juga terkena TB karena imunitasnya yang menurun. Ini klasifikasi stadium 1 infeksi HIV asimptomatik dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Oke, kalau kategori 1 infeksi HIV asimptomatik tidak kategori. Biasanya kalau stadium 1 itu hanya infeksi-infeksi kecil tapi tidak bergejala dengan spesifik. Jadi dia masih HIV yang tidak bergejala. Itu stadium 1. Kalau stadium 2 termasuk manifestasi membran mukosa kecil dan radang saluran pernafasan atas yang berulang. Jadi kalau stadium 1 ini membran di mukosa itu di dinding-dinding mulut, kemudian saluran pernafasan atas itu sudah mulai terinfeksi. Kalau stadium 3 termasuk diare kronik yang tidak dapat dijelaskan selama ini lebih dari sebulan. Jadi kalau dia stadium 3 biasanya orangnya diare terus-menerus lebih dari 1 bulan. Ya, infeksi biasanya juga infeksi bakteri parah dan TBC. Stadium 4 termasuk toksoplasmosis otak, kandidiasis, esofagus, trakea, bronkus, paru, sarkoma kaposis, semua penyakit ini adalah indikator AIDS. Jadi kalau indikasinya adalah tadi infeksi oportunistik tadi ya, infeksi karena HIV tadi. Jadi kalau gejala 1 infeksinya belum nampak, gejala 2 membran mukosa dan nafas atas dan nafas atas berulang. Kemudian ke stadium 3 sudah TBC. Ya, infeksi TBC-nya sudah ada. Kemudian kalau stadium 4 itu sudah ke otak, meningitis, kemudian ke jamur di esofagus, trakea, bronkus, paru, kemudian TBC itu sendiri, ya, itu sebagai indikator AIDS tadi, gejala yang disimpulkan karena menurunnya imun sehingga semua penyakit bisa masuk. Itu namanya AIDS. Nah, dari mana atau bagaimana HIV itu bisa menular? Jadi HIV ini adalah penyakit yang sangat menular. Ya, penularannya melalui hubungan seksual. Jadi yang paling sering adalah hubungan seksual. Ya. Paparan dengan cairan tubuh yang terinfeksi, transmisi ibu ke anak. Karena sifatnya dia adalah dibawa oleh cairan dan darah dari ibu ke anak, itu yang bisa memungkinkan terjadinya penularan HIV. Ya, ini biasanya penularan HIV, hubungan seks tanpa kondom, penggunaan jarum suntik. Kenapa penggunaan jarum suntik ini juga bisa menularkan HIV? Ini adalah pengguna jarum suntik yang paling sering adalah memakai obat-obat terlarang, ya, memakai narkotik. Kenapa? Mungkin aja dia tidak melakukan hubungan seksual bebas, tetapi kalau dia menggunakan jarum suntik, orang yang kena HIV dengan jarum yang bergantian, pengguna narkoba dengan jarum suntik yang bergantian, bisa aja orang yang kena melakukan injeksi pas narkoba, kemudian nanti pindah ke temannya yang lain yang menggunakan narkoba juga, tapi dia nggak tahu temannya kena HIV/AIDS, sehingga HIV dari orang yang itu bisa tertular ke temannya. Itu penggunaan jarum suntik. Kemudian peralatan medis non steril. Peralatan medis non steril ini, makanya kalau kita melakukan ganti balutan, melakukan apa dengan pasien yang ganti balutan itu tidak boleh dengan alat steril atau alat yang sudah alat non steril maksudnya yang digunakan berbarengan. Jadi pasien satu dengan pasien yang lain sesuai dengan yang kita pelajari adalah harus alat yang steril. Jadi kalau steril artinya belum digunakan ke satu orang dengan orang yang lain. Sehingga kalau
alat ini pernah digunakan dengan orang lain, kita nggak tahu orang itu HIV atau kena HIV atau tidak. Sehingga kalau pasien itu kena HIV, kita ganti balutan pakai alat itu ke orang yang tidak ganti kita punya luka, tidak dengan alat yang sama dengan orang tersebut, maka sangat resiko terjadi HIV. Kemudian transfusi darah. Transfusi darah jelas karena memindahkan darah orang ke darah orang yang lain. Maksudnya gini, orang dengan penyakit dengan HIV/AIDS nggak boleh melakukan transfusi. Makanya nggak boleh donor ya maksud saya. Tidak boleh donor ke orang lain. Makanya kalau orang yang akan diambil darahnya untuk donor biasanya harus periksa di PMI. Periksanya untuk apa? Untuk melihat ada HIV atau tidak. Ya, sehingga pasien-pasien dengan HIV/AIDS tidak boleh mendonorkan darahnya ke orang lain. Kemudian dari ibu ke ibu yang mempunyai HIV itu sangat resiko tinggi untuk menularkan ke janinnya karena ada proses transmisi antara ibu ke anak melalui plasenta. Jadi dari plasenta ibu ke anak itu akan beresiko juga menularkan HIV. Kemudian penularan melalui hubungan seksual. Transmisi HIV secara seksual terjadi ketika ada kontak antara sekresi cairan vagina atau cairan preseminal seseorang dengan rektum, alat kelamin, atau membran mukosa mulut pasangannya. Ya, maaf ini karena ini harus saya jelaskan. Jadi yang sifatnya cairan itu juga bisa menularkan HIV/AIDS, terutama adalah pada saat berhubungan seksual. Jadi cairan-cairan orang yang punya HIV, orang yang punya HIV baik laki-laki atau perempuan, itu ada kandungan HIV, ada kandungan virusnya di cairan tubuh orang tersebut, terutama di bagian alat kelamin. Kalau wanita di cairan vagina, kalau laki-laki itu ada di preseminal. Ya, kalau preseminal itu ada di semen, cairan semen. Tahu kan cairan semen? Cairan semen itu cairan yang ada di sperma. Cairan sperma itu ada namanya cairan semen yang di situ bisa menularkan HIV/AIDS kalau di dalam orang tersebut mengalami HIV. Kemudian dengan rektum, alat kelamin, membran mukosa mulut dan jadi di cairan tersebut kalau dia ada cairan mau lewat manapun itu bisa menulari ke orang lain. Ya. Makanya apakah LGBT ya lesbian, kemudian gay, kemudian biseksual, transgender itu resiko juga kena HIV/AIDS. Jangan anggap laki-laki dengan laki-laki ya kalau ada penetrasi ke baik lewat mulut, baik lewat anus, baik lewat manapun, kalau itu ada cairan dari orang yang punya kena HIV itu akan sangat menular. Ya, apalagi kalau kita nggak tahu mungkin di lokalisasi ya pekerja seksual yang tidak menggunakan pelindung itu akan sangat mudah menularkan HIV. Resiko masuknya HIV pada orang yang terinfeksi menuju orang yang belum terinfeksi melalui hubungan seks anal lebih besar daripada resiko hubungan seksual dan seks oral. Seks oral tidak berarti tak berisiko karena HIV dapat masuk melalui seks oral reseptif maupun insertif. Jadi hubungan seksual mau lewat manapun itu akan berisiko terjadi HIV ya bagi orang yang terkena HIV. Penyakit menular seksual meningkatkan risiko penularan HIV karena dapat menyebabkan gangguan pertahanan dari lebih normal akibat adanya luka pada alat kelamin dan juga karena adanya penumpukan
sel yang terinfeksi HIV. Limfosit dan makrofag pada semen dan sekresi vaginal. Jadi yang sangat menularkan orang yang punya HIV/AIDS adalah pada sekresi di bagian vaginal dan semen pada sperma pada laki-laki. Transmisi HIV tergantung pada tingkat kemudahan penularan dari pengidap dan kerentanan pasangan seksual yang belum terinfeksi. Kemudahan penularan bervariasi pada berbagai tahap penyakit ini dan tidak konstan antar orang. Beban virus plasma yang tidak dapat dideteksi tidak selalu berarti bahwa beban virus kecil pada air mandi atau sekresi kelamin. Setiap 10 kali menambah jumlah RNA HIV plasma darah sebanyak 8% meningkatkan lanjutan transmisi HIV. Wanita rentan terhadap infeksi HIV-1 karena perubahan hormon, ekologi, serta fisiologi mikroba vaginal dan kerentanan yang lebih besar terhadap penyakit seksual. Ya, jadi adanya transmisi penularan berarti adanya orang yang sudah kena HIV. Jadi kalau berhubungan seksual berarti orang-orang yang jelas adalah laki dan perempuan yang sehat. Dengan kalau di kita dengan ikatan agama adalah orang yang suami istri. Kalau belum orang dengan suami istri harus diyakinkan bahwa pasangan pun juga harus sama-sama bebas HIV/AIDS. Karena sangat berbahaya kalau di dalam keluarga, bayangkan kalau tidak ada keterbukaan, orang laki-laki menikah dengan orang perempuan yang laki-laki punya HIV, siapa yang mungkin tertular? Istrinya tertular, anaknya juga tertular. Kalau tidak ada komunikasi atau tidak ada keterbukaan. Jadi yang aman adalah suami istri yang benar-benar sehat, secara agama juga sah, kemudian dua-duanya tidak mempunyai HIV/AIDS. Ya, itu yang secara legal. Kalau ilegal gimana? Tanpa adanya ikatan pernikahan, seks bebas, berganti-ganti pasangan, kemudian dengan pekerja seksual, dengan orang kaum gay segala macam, itu sangat beresiko karena kita tidak tahu orang tersebut mempunyai penyakit HIV atau tidak. Ya, makanya HIV ini juga angka statistiknya sangat banyak. Kemudian paparan dengan cairan tubuh yang terinfeksi. Rute transmisi ini terutama berhubungan dengan penggunaan obat suntik, penderita hemofilia, dan resipien transfusi darah dan produk darah. Berbagai penggunaan jarum suntik merupakan penyebab pertiga dari semua infeksi baru HIV. Penggunaan alat yang melukai tubuh. Jadi bisa aja infeksi tadi dari penggunaan jarum suntik, bisa juga dengan ini tato, ya, menggunakan tato itu kan tato yang mungkin jarumnya dipakai untuk orang yang ditato itu punya HIV, kemudian dipakai lagi untuk orang lain yang tidak HIV, itu bisa menularkan. Ya, jadi sangat berisiko apapun perpindahan cairan dari orang yang punya kena HIV ke orang yang tidak punya HIV. Transmisi ibu ke anak. Jadi ke ibu hamil ke janinnya. Transmisi HIV dari ibu ke anak dapat terjadi in utero selama minggu-minggu terakhir kehamilan dan saat persalinan. Maka, namun demikian, jika sang ibu memiliki akses terhadap terapi antiretroviral dan melahirkan dengan cara bedah sesar, tingkat transmisi hanya 1%. Nih, kalau orang HIV, apakah pasti orang ibu HIV akan menularkan ke anaknya? Ya, tidak 100%. Ya, tidak 100%. Ibu dengan HIV menularkan ke anaknya yang dikandungnya. Ya, ini terjadi minggu terakhir kehamilan dan saat persalinan. Namun demikian, jika anak ini memiliki akses yang terhadap terapi retroviral, jadi kalau ibunya mengkonsumsi obat antiretroviral, walaupun dia kena, maka yang sangat minim untuk transmisi ke anak adalah lakukan bedah sesar. Jadi kalau bedah sesar itu meminimalkan menularnya bayi ibu ke anak daripada yang langsung per vagina. Langsung persalinan normal. Kenapa persalinan normal? Kalau persalinan normal tadi ingat bahwa
sekret pada vagina ibu-ibu yang dia kena HIV/AIDS itu banyak kandungan HIV-nya di sekret vaginal. Makanya kalau dia langsung melahirkan lewat vaginal, resikonya akan lebih tinggi dibanding dengan dia dilakukan dengan operasi sesar. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi risiko infeksi, terutama beban virus pada ibu saat persalinan. Semakin tinggi beban virus, semakin tinggi risikonya. Menyusui meningkatkan risiko transmisi sebesar 10-15%. Risiko ini terdapat faktor klinis dan bervariasi pola lama menyusui. Jadi ya dilema ya, dilematis orang ibu dengan HIV, anaknya kalau disusui juga resiko transmisi 10-15%. Jadi akan sangat berisiko kalau ibu menyusui pada bayi ibu dengan HIV ke bayinya. Penelitian menunjukkan bahwa obat antiretroviral, bedah sesar, dan pemberian susu formula mengurangi peluang transmisi HIV ke ibu anak. Jadi ini kasuistik, artinya ini spesial. Jadi orang dengan ibu mengalami HIV harus berikan obat antiretroviral, obat antivirus untuk menurunkan kerja virus. Kemudian lakukan bedah sesar. Kemudian beri susu formula. Ini kasuistik ya, artinya ibu anak dengan ibu yang mengalami HIV. Tapi kalau ibu dengan tidak HIV ya harus ASI ya, yang paling bagus. Tapi kalau dengan ibu dengan HIV ya harus dicegah untuk dengan ASI, tetapi harus dengan susu formula. Nah, ini biasanya juga merupakan ada mitos-mitos ya, mitos-mitos yang menyebutkan, oh HIV menular ini dan itu. Kita lihat bahwa HIV tidak menular di kolam renang umum. Jadi tidak bisa menular dari orang yang sama-sama mandi di kolam renang, itu tidak bisa menular. HIV tidak menular melalui batuk atau bersin. Batuk bersin tidak menularkan HIV. Tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga lainnya. Jadi nyamuk tidak menularkan HIV. Tidak menular dengan berbagi alat makan bersama. Ya, alat makan bersama pun sebenarnya tidak tidak menularkan. HIV tidak menular karena jabat tangan. HIV tidak menular karena berciuman. Melakukan berciuman. Jadi ada mitos-mitos, oh kalau jabat tangan nanti tertular, oh kalau makan menggunakan alat ininya menular. Itu belum tentu ya. Atau tidak, atau itu hanya tidak menularkan. Yang sangat menularkan adalah tadi sekret pada seret pada alat sistem reproduksi tadi ya. Kemudian lanjut, diagnosis. Pemeriksaan untuk diagnosis HIV sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan, dan rujukan. Prinsip konfidensialitas artinya hasil pemeriksaan harus dirahasiakan. HIV harus dirahasiakan atau yang akan melakukan pemeriksaan HIV, yaitu orang atau pasien yang bersangkutan, tenaga kesehatan yang menangani, keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan, pasangan seksual, pihak lain yang sesuai ketentuan. Jadi HIV ini hasil pemeriksaannya positif. Kalau dia dikatakan positif HIV, itu tidak boleh disebar-sebarkan, tetapi prinsipnya dirahasiakan. Siapa yang boleh tahu? Orang pasien bersangkutan, kemudian kesehatan, perawat harus tahu, keluarga terdekat, dan pasangan seksual. Pasangan seksual harus tahu bahwa orang yang dengan HIV. Pihak lain yang sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan tidak dikasih tahu juga, apalagi orang-orang yang terdekat. Kenapa begitu? Karena akan sangat berisiko orang-orang yang terdekat yang tidak tahu. Contohnya tadi saya jelaskan, kalau suami terinfeksi HIV, istri harus tahu. Jangan sampai tadi istri nggak tahu, istri tertular, anaknya tertular. Itu sangat menyedihkan. Jadi apakah kasus di tangan banyak? Sangat banyak. Ya.
Di masyarakat umum sangat banyak. Ya. Jadi contoh kalau orang yang suaminya sering bepergian, kemudian sering jajan di luar, gitu. Kemudian dia pulang, dia nggak tahu kena HIV, kemudian dia nanti hubungan seksual dengan istrinya, ya, kemudian istrinya yang nggak tahu apapun akan jadi korban karena mendapat penyakit dari suaminya, kemudian istrinya hamil, otomatis anaknya akan sangat berisiko kena. Ya, jadi semua dengan orang HIV itu harus diberitahu, orang terdekat diberitahu supaya proses transmisi penularan, proses penularan dapat dicegah. Konseling, jadi konseling yang harus dilakukan adalah pemeriksaan HIV dilakukan melalui KTS, konseling dan tes HIV sukarela. Jadi harapannya lakukan konseling pada orang yang akan melakukan tes HIV. Dan dari IPK, tes HIV atas inisiatif pemberi pelayanan atau PITC. Jadi orang-orang yang akan melakukan pemeriksaan itu harus di-konseling, harus kita berikan pengetahuan supaya tadi kalau dia positif, supaya bagaimana caranya dia tidak menularkan ke orang lain. Proses konseling sukarela dan HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan. TIPK adalah tes HIV konseling dilakukan kepada seorang untuk berkembang kesehatan pengobatan berdasarkan inisiatif dan dari pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan lab HIV dan juga pemeriksaan gejala klinis atau diagnosa klinis. Jadi lab dilakukan pemeriksaan lab. Diagnosis klinis diduga AIDS bila, ya. Jadi orang pasien yang dirawat di rumah sakit belum tentu dia tahu walaupun dia sudah AIDS, tapi dia sebelumnya tidak pernah merasakan penyakit HIV, itu bisa aja. Makanya tadi yang bisa dilakukan adalah tim pelayanan kesehatan ada punya inisiatif untuk melakukan pemeriksaan HIV. Banyak di rumah sakit nanti kalau kalian dinas di rumah sakit ada pasien-pasien yang HIV, ya itu emang ada kode khusus ya, ada khususnya menyebutnya juga ada khusus ya, atau B21 atau yang lain ya. Itu yang menunjukkan bahwa oh ini pasien HIV. Kalau dia sudah ada hasil pemeriksaan. Tapi ada juga pasien yang datang, tapi ada lihat yang tahu ada gejala begini, atau lebih 2-3 minggu, penurunan berat badan mencolok, ya lebih dari 10%, panas, atau demam lebih 1 bulan, ya lebih 1 bulan. Perhatikan dari dia suara jamur di mulut, herpes, sariawan, penyakit kulit, kemudian limfadenopatik generalisata atau pembesaran di daerah lipat-lipat paha, lipat ketiak yang banyak, kemudian infeksi jamur, kemudian ada pneumonia, TBC, kemudian riwayat seksual, riwayat penggunaan narkoba, ya. Kemudian pekerjaan pelaut, supir, maaf nih ya, ini biasanya pekerjaan pelaut, supir, truk, dan lain-lain. Riwayat pekerja daerah endemis, perilaku tinggi, riwayat transfusi, tanda kelompok risiko misalnya tato, perilaku tertentu, ya bukan berarti orang bertato ini, tetapi ada kelompok tertentu yang harus dicurigai. Saat ini HIV sudah berkembang bukan kelompok risiko tinggi, misalnya ibu rumah tangga. Jadi yang menjadi perhatian ini, jadi kalau ada pasien dirawat tapi kondisinya seperti ini punya tenaga kesehatan punya dugaan masuk ya. Jadi orang masuk di rumah sakit ada juga sih yang masuk rumah sakit dia sudah didiagnosis terlebih dahulu, sudah tahu HIV. Ada juga pasien yang masuk rumah sakit tapi belum tahu kalau pasien ini HIV/AIDS, tetapi dari gejala menunjukkan HIV, maka pelayan kesehatan wajib atau punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Ya, untuk orang-orang yang tadi ya. Kemudian apa yang diperiksa di lab adalah serologi, deteksi antibodi, rapid test, ELISA, Western blot untuk konfirmasi, kemudian deteksi virus oleh PCR. Jadi semua sebenarnya tes untuk
pasien HIV juga ada rapid testnya, ada tes PCR-nya. Semua virus biasanya begitu. Tapi yang khusus untuk memeriksa HIV. Pesan penunjang lain, sinar X dada, tes fungsi pulmonal, biopsi EEG, MRI, CT scan, otak, MMG. Ini berkaitan dengan pernafasannya, kemudian tes fungsi paru, biopsi, EEG, ini untuk otak ya. Ini diperiksa untuk mempertegas bahwa pasien HIV AIDS. Indikasi lakukan tes lab, pasien yang secara klinis dicuriga AIDS, orang dengan risiko tinggi, pasien infeksi menular seksual, pasangan seks atau anak hasil pasien positif HIV. Jadi ini yang harus dicek, harus di lab HIV, harus dicek apakah pasien ini HIV atau bukan. Pasien yang secara klinis curiga AIDS tadi ya. Kalau secara gejalanya itu ada gejala AIDS, maka wajib diperiksa lab. Benar nggak ini AIDS atau bukan? Orang dengan resiko tinggi. Siapa orang resiko tinggi? Orang resiko tinggi jelas orang-orang yang pertama, pemakai. Kedua, orang yang gonta-ganti pasangan. Ya. Orang-orang yang guna narkotik, ya, orang dengan itu. Itu resiko. Jadi itu perlu diperiksa HIV. Atau orang-orang yang keluarga orang yang mengalami HIV tadi. Kemudian pasien infeksi menular seksual. Jadi orang-orang yang punya selain HIV, infeksi menular seperti sifilis, ya, yang dia punya penyakit infeksi menular juga perlu dilakukan pemeriksaan HIV. Pasangan seks atau anak dari pasien positif HIV. Jadi ini juga harus diperiksa, mau nggak mau. Kalau suaminya ketahuan HIV, istrinya juga harus diperiksa. Atau anaknya juga harus diperiksa. Positif nggak dia HIV. Kalau emang dari awal tidak tahu anak istrinya HIV atau bukan, dia harus diperiksa juga. Sebelum tes harus dilakukan konseling dulu, harus menandatangani surat persetujuan informed consent. Jadi kalau diperiksa harus konseling dulu, berikan pengetahuan, berikan kesempatan bicara, ya, atau lakukan persetujuan untuk diperiksa, ya, itu sebelum dilakukan pemeriksaan. Konseling dilakukan di klinik VCT oleh konselor terlatih dan tempat praktik, puskesmas oleh petugas kesehatan yang terlatih. Ya, di Lampung juga banyak daerah-daerah yang kondisi yang daerahnya banyak HIV seperti Padang, ya. Di daerah Padang juga kasus HIV. Ya, karena di dari puskesmas juga ada pasien datang pemeriksaan HIV. Ya, ini kalau itu banyak orang pada seksual, SK, dan juga ini juga mereka resiko ini sedang wajib dilanjutkan untuk tes HIV. Komplikasi misalnya pada resiko seperti gejala yang timbul dalam biologis, yang ada di bagian mulut, bagian saraf, bagian pencernaan, bagian saraf, di depresi kompleks, masuk ke hepatitis, meningitis, masih ada marah. Kalau di dalam ada sebesar diare, hepatitis, mereka akses itu bagus. Kalau di dalam masalah bermoni bisa dan depresi. Kalau di kulit resiko paling terlihat ini semua sistem bisa kena. Karena apa bisa yang bisa masuk ke orang HIV? Karena penurunan imun pasien HIV jadi dia punya HIV. Penanggulangan HIV AIDS. Promosi kesehatan, jadi promosi kesehatan ketika HIV melawan rehabilitasi. Jadi masih dengar? Masih dengar? Halo? Masih dengar? Halo, masih dengar? Halo, masih dengar? Maaf Pak, kedengeran Pak. Sudah Pak, kedengaran Pak. Putus-putus. Oke, lanjut ya. Maaf, kedengaran Pak.
Oke. Lanjut. Jadi penanggulangannya harus promosi kesehatan. Jadi promkes yang dilakukan orang-orang yang jelas yang berisiko. Jadi orang yang di tempat vaksinasi itu juga sudah protokol kesehatan, kemudian mencegah HIV, pengobatan lingkungan dan rehabilitasi. Secara juga promosi itu juga ada pengaruh dari preventif tentang gangguan HIV dan stigma. Jadi harus juga stigma pada pasien yang menggunakan HIV. Promosi ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan. Tidak bisa. Lanjut. Langsung aja. Maaf Pak, masih putus-putus Pak. Hanya ya. Lanjut ya. Pak, iya Pak. Oke, upaya yang dilakukan adalah ABCDE. Kalau pencegahan penularan pada pasien dengan melalui hubungan seksual. Apa itu ABCD? A-nya adalah absensia. Jadi tidak melakukan seks bagi menikah. Jadi tidak boleh melakukan seks pada orang perempuan yang menikah. Setiap pasangannya, tapi itu hanya melakukan seks dengan pasangan tetap yang tidak mesti tidak. Kemudian, gunakan kondom. Bila pas berhubungan seksual dengan berisiko dengan pasangan infeksi HIV. Jadi kalau seperti saat infeksi, maka pelindung. Kemudian D, no beras. Tidak mengandung berbahaya. Atau ganti jam sulit lainnya. Ini kan pencegahan melalui edukasi positif. Kemudian dengan disposisi.
Nggak ada suaranya. Masih nggak ada suaranya ya? Maaf Pak, sudah. Pak. Sudah, Pak. Oke, lanjutkan ya. Jadi ini yang tadi disebutkan A, B, C, D, E. Absen, sia, be faithful, kondom, drugs, education. Jadi absen artinya tidak berhubungan seks. Ya, ini maksudnya yang sudah bersuami istri ya. Sudah bersuami istri atau tidak berhubungan seks kalau dia bukan dengan pasangannya. Tidak gonta-ganti pasangan, memakai kondom saat berhubungan seks kalau dia salah satu mengalami HIV/AIDS, kemudian tidak mengkonsumsi narkoba, dan aktif mencari informasi yang benar. Ini kalau mencegah penularannya, saring darah pendonor kalau dia melalui, ini yang melalui hubungan non-seksual, kemudian pencegahan HIV di tindakan medis non-medis yang dilakukan oleh tubuh menggunakan wadah steril, memenuhi standar operasional prosedur dan kewaspadaan umum, universal precautional, mencegah infeksi sesuai dengan standar. Jadi kalau perawat tenaga kesehatan mencegah pencegahan ya harus pakai alat steril, pakai handscoon, mencegah adanya darah atau cairan dengan antara pasien dengan perawat. Jadi perawat harus melakukan yang namanya kewaspadaan umum atau universal precaution. Pengurangan dampak buruk pada penggunaan nafas suntik, program layanan alat suntik, steril, dan konseling perubahan psikososial mendorong terapi rehabilitasi, mendorong melakukan pencegahan seksual, layanan konseling, dan tes HIV. Pada ibu ke anak tadi, pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan yang dengan HIV. Jadi kalau orang yang HIV mau hamil, ya harus dengan perencanaan yang baik. Yang tadi ya, harus minum antiretroviral, kemudian dengan sesar, kemudian pencegahan penularan HIV ibu hamil dengan HIV ke bayi, ini kandungnya pemberian ARV kepada ibu. Jadi ibu harus dilakukan pemberian ARV, antiretroviral virus, obat ini ya. Pilihan cara melahirkan operasi sesar, ini mengurangi penularan risiko penularan, kemudian pilihan untuk tidak menyusui. Jadi dia harus pakai susu formula. Pembularan dan pencegahan yang lain adalah pemberian dukungan psikologis, sosial, perawatan kepada ibu dengan HIV, serta anak dan keluarganya. Jadi kalau orang terkena HIV, harus kita lakukan dukungan psikologis, terutama untuk ibu dan anak. Setiap bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV harus dilakukan tes serologi HIV. Nah, dimulai pada usia 6 sampai 8 minggu atau tes serologi HIV pada usia 18 bulan ke atas. Jadi orang tua dengan HIV, anaknya harus periksa HIV/AIDS-nya. Setiap bayi baru lahir dari ibu HIV dan AIDS harus segera mendapatkan profilaksis ARV dan cotrimoxazole. Jadi tetap harus berikan ARV, antiretroviral virus. Pengobatan, perawatan, dan dukungan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODA. Jika fasilitas yang ada tidak mampu, maka penderita harus dirujuk. Jadi pasien tidak boleh menolak pasien dengan HIV/AIDS. Tapi kalau fasilitas pelayanan tidak memadai, harus dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Setiap orang yang terinfeksi HIV diregistrasi secara nasional. Jadi data pasien HIV itu harus tercatat secara nasional.
Pengobatan HIV bertujuan untuk mengurangi, makanya orang-orang dengan HIV itu terdata. Ya, kalau kalian mau nanti KTI-nya mau ngambil data pasien HIV itu ada di tempat-tempat tertentu atau di pelayanan tertentu yang dia ada data HIV. Di puskesmas itu ada. Puskesmas punya data pasien mana sih di wilayahnya yang mengalami infeksi HIV itu ada. Jadi kalau ada penelitian, ada mengambil KTI berkaitan dengan HIV itu ada. Jadi bisa minta data ke puskesmas atau ke tempat layanan kesehatan lainnya. Pengobatan HIV bertujuan mengurangi resiko penularan HIV, menghambat pemburukan infeksi oportunis dan meningkatkan kualitas hidup HIV. Jadi obat yang diberikan itu adalah untuk mengurangi dampak infeksinya, tetapi tidak membunuh kumannya. Ya, mengurangi dampak infeksi, mengurangi dampak virusnya, tetapi tidak membunuh virusnya. Itu yang diberikan pengobatan HIV. Pengobatan HIV dan AIDS dilakukan dengan 3 cara, yaitu terapeutik, profilaksis, dan penunjang. Apa yang terapeutik? Ini antiretroviral virus atau ARV, pengobatan infeksi menular seksual, dan pengobatan infeksi oportunistik. Jadi obat-obat yang diberikan adalah obat antivirusnya, ya. Kemudian antivirus bukan berarti membunuh virus ya. Kemudian infeksinya itu harus diobati. Pengobatan profilaksis, pemberian ARV pasca pajana dan pemberian kontrimoksasal adalah untuk terapi profilaksis, itu untuk pencegahan. Makanya ada perawat yang tertusuk jarum pada pasien HIV itu juga harus dilakukan proses yang lebih lanjut. Jadi rumah sakit punya protap sendiri, punya SOP sendiri. Seandainya ada perawat tertusuk jarum pada pasien yang dilakukan injeksi pada pasien HIV, kita kena jarumnya, itu juga harus ada penanganan SOP khusus dari rumah sakit. Rumah sakit ada jalurnya supaya perawat terlindungi untuk tercegah penularan HIV dari tertusuk jarum. Pengobatan penunjang terlaksana gejala multivitamin, dukungan nutrisi, pendidikan kesehatan, pencegahan komplikasi infeksi oportunistik, perawatan paliatif, dukungan psikologis, kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, kelompok-kelompok dukungan. Jadi pengobatan penunjang itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Kalau secara fisik, ya dikasih multivitamin supaya imunnya kuat, bisa lebih baik. Gitu. Dan psikologis yaitu bagaimana mendapat pankes yang baik, dukungan-dukungan yang baik. Pengobatan ARV diberikan setelah mendapat konseling, mempunyai pengingat minum obat atau PMO, dan pasien setuju patuh terhadap pengobatan seumur hidup. Jadi pasien ARV ini diberikan seumur hidup. Jika penderita HIV yang telah menunjukkan stadium klinis 3 dan 4 tadi, dan jumlah CD4-nya kurang dari 350, ibu hamil dengan HIV, penderita HIV dengan TBC. Ini juga harus dilakukan ARV terus-menerus. Jangan memulai ARV jika pasien tidak memiliki motivasi, pengobatan tidak dapat terus-menerus seumur hidup, pengobatan tidak dapat dimonitor, penderita mengalami gangguan fungsi ginjal atau hati berat, ada penyakit oportunistik, atau terminat tidak dapat disembuhkan, misalnya limfoma malignan, ya. Artinya keganasan lain itu ya sebaiknya tidak mulai ARV, karena kalau mulai ARV itu harus punya motivasi, harus seumur hidup, dan ada yang mengawasi. Pengobatan ARV dimulai di rumah sakit minimal tipe C dan dapat dilanjutkan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Ketersediaan obat dan keperbekalan kesehatan yang diperlukan untuk menangani HIV dijamin oleh pemerintah. Kondom, lubrikan, alat suntik steril, reagensia, tes HIV, IMS, obat ARV, obat TBC, obat IMS, obat untuk infeksi oportunis, itu ada pemerintah. Makanya di puskes ada obat-obat ini, terutama puskesmas yang besar ya, atau rumah sakit tipe C. Perawatan dan pengobatan bagi pasien yang terinfeksi HIV yang miskin tidak mampu, itu ditanggung oleh negara.
Rehabilitasi dilakukan melalui rehab medis dan sosial, ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup, untuk menjadi produktif secara ekonomi, sosial, pemberdayaan, keterampilan kerja. Jadi pasien dengan HIV ya harus menjalani pengobatan, rehabilitasi medis dan sosial. Kenapa sosial? Biasanya orang dengan positif HIV kan dijauhi atau dikucilkan dari masyarakat. Ya, tetapi juga harus berikan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Jangan orang HIV juga kalau tidak ada infeksi oportunistik yang berat kan dia masih bisa bekerja atau dia masih bisa produktif sehingga punya hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan juga dan tidak harus dikucilkan. Tapi pasiennya sendiri, orang-orang sekitarnya juga harus memahami, mengetahui bagaimana cara pencegahan penularan dan lainnya. Ini reaksi psikologis pasien HIV biasanya kalau pasien dengan terkena HIV, shock, mengucilkan diri, membuka status secara terbatas, mencari orang lainnya yang HIV positif, status khusus. Jadi biasanya kalau shock itu pasien marah-marah, kalau mengucilkan diri, merasa cacat, tidak berguna, menutup diri, membuka status terbatas, ingin reaksi orang lain, pengalihan stres, ingin dicintai. Nah, biasanya mencari orang HIV lain. Jadi berbagi rasa, pengenalan, percaya, penguatan, dan ya, emang pasien HIV itu punya komunitas ya. Jadi emang harus diberikan komunitas supaya mereka yang punya sama-sama HIV bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman supaya yang emosinya bagus, psikologisnya bagus bisa menguatkan pada orang-orang HIV yang emosinya tidak bagus ya. Karena kita tahu bahwa kalau orang-orang yang shock ini biasanya orang-orang yang resiko tinggi dan dia tidak tahu sebelumnya itu akan lebih shock biasanya. Umpama orang yang istrinya nggak tahu, suaminya kena ya yang tadi bilang, kemudian baru tahu ya akan sangat shock, akan sangat marah. Tapi orang dengan pekerja seksual yang dia udah tahu resikonya biasanya ya tidak akan se-shock orang-orang yang dia seharusnya tidak kena gitu. Tapi kalau orang-orang yang tahu resikonya seperti orang pekerja seksual mungkin tidak akan se-shock orang yang tadi. Karena kalau yang pekerja seksual kan dia pasti sudah tahu resikonya kena HIV. Aspek sosial, dukungan sosial diperlukan terutama pada ODA. ODA tadi orang dengan HIV/AIDS yang kondisinya sudah parah. Individu termasuk memberikan dukungan sosial meliputi pasangan istri, suami, orang tua, anak-anak, keluarga, teman, tim kesehatan, atasan, dan konselor. Itu juga memiliki aspek dukungan sosial yang bagus. Aspek spiritual, ditekankan penerimaan pasien yang terhadap sakit yang dideritanya sehingga ODA akan dapat menerima dengan ikhlas terhadap sakit yang dialami. Asuhan kepatuhan diberikan, menguatkan harapan realitas terhadap pasien, pandai mengambil hikmah dari kejadian yang dialami, meningkatkan ketabahan hati, keteguhan dalam menghadapi cobaan, dukungan psikologi, sosial, spiritual yang baik akan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien dan daya tahan terhadap perkembangan infeksi HIV. Harapannya sih dengan psikologi, spiritual yang bagus, imun menjadi bagus, maka infeksi oportunistik dapat ditekan. ASKEP terakhir dan berkaitan ASKEP, asuhan keperawatan, apa yang dilakukan? Pengkajian yang dilakukan adalah aktivitas istirahat, sirkulasi, ego, eliminasi, akan cairan, hygiene, jadi pernafasan, keamanan, infeksi sosial. Diagnosa perawatan yang mungkin muncul, infeksi, kemudian kekurangan cairan, pola nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, kekurangan kebutuhan nutrisi, hipertermi, gangguan integritas kulit, kemudian gangguan rasa nyaman, aman dan nyeri, gangguan perfusi jaringan, utamanya gangguan perfusi jaringan cerebral, dan kecemasan atau ansietas. Ini intervensinya apa?
Jadi kalau infeksi, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak perawatan. Jadi kalau kita melakukan proses ke pasien, lakukan cuci tangan dengan baik, prinsip benar, pakai handscoon, dan berikan lingkungan yang bersih, sampai kolaborasi antibiotik. Ini untuk memberi, kalau ada, tapi antibiotik untuk infeksi oportunistik ya, bukan untuk antibiotik virusnya. Cairan. Kenapa cairan? Biasanya karena pasien kekurangan cairan adalah, kenapa kurang cairan? Karena diare yang berat. Tadi kan ciri-ciri pasien AIDS adalah diare yang tidak berhenti. Pantau tanda vital termasuk CVP. Ini central venous pressure. CVP itu untuk mengukur cairannya. Kaji turgor kulit, ya, cairan ini membran mukosa dan rasa haus. Jadi kalau diare terus pasti cairan banyak keluar. Jadi tanda-tanda kekurangan cairan, turgor kulit tidak elastis, membran mukosa kering, dan rasa haus. Makanya ini harus diperhatikan. Kemudian urin output, urin yang keluar juga harus diperhatikan. Jumlah urinnya, jumlah urin ya harus setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per hari. Ya. Kemudian pantau pemasukan oral, pemasukan cairan setidaknya 2000 cc per hari. Anjurkan tidak makan makanan yang berpotensi menyebabkan diare. Ya, berikan cairan, obat-obat antiemektik, anti muntah, anti mual, anti muntah. Oke, kemudian tipe pola nafas tidak efektif, berhubungan dengan melemahnya otot-otot pernafasan, auskultasi bunyi nafas, ada misal ada mengi, ronki, ya, tinggikan kepala tempat tidur, catat kecepatan ke dalam pernafasan, catat adanya sianosis. Itu kalau gangguan pola nafas. Kalau bersihan jalan nafas, ini, ya, pertukaran gas. Kalau pertukaran gas jelas, kalau pasien dengan HIV pasti mengalami yang HIV dengan TBC, pneumonia itu akan mengganggu proses pertukaran oksigen antara alveoli dengan vaskuler. Ya, kalau masalah di pernafasan itu kan ada 3, pola nafas, pertukaran jalan nafas, kemudian pertukaran gas. Beri oksigen yang benar, ya, misalnya nasal, masker itu untuk meningkatkan jumlah oksigen yang masuk sehingga oksigen bisa berpindah dari alveoli ke vaskuler dengan baik. Kemudian nutrisi, ya, kaji kemampuan mengunyah menelan karena pasien dengan HIV biasanya mengalami kandidiasis tadi, jamur di mulut, maka kaji kemampuan mengunyah menelan. Auskultasi bising khusus, timbang berat badan. Ini untuk mengevaluasi nutrisi salah satunya adalah timbang berat badan. Rencanakan diet, ya, diet yang benar dari rumah sakit. Kemudian status puasa bisa dipuasakan, pasang NGT jika swab tunjuk, konsultasikan dengan ahli gizi, berikan obat antiemetik, berikan vitamin. Hipertermi, demam yang terus-menerus, pantau suhu tubuh, perhatikan menggigil, pantau suhu lingkungan, kompres hangat. Jadi kalau demam, lakukan proses hangat. Berikan antipiretik. Antipiretik itu anti demam, seperti aspirin, acetaminophen, ya, untuk pasien dengan demam. Kenapa demam? Karena infeksi sistemik. Karena infeksi sistemik itu akan menyebabkan demam. Suhu meningkat. Kerusakan terderas kulit, kaji kulit setiap hari. Ya. Kemudian kalau dia mengalami penurunan aktivitas, mobilitasnya di tempat tidur, bed rest, kemudian dia mengalami berat badannya sangat turun, maka harus dipertahankan hygiene kulit. Kemudian spraynya harus bersih. Kemudian dorong untuk ambulasi, pergerakan turun tempat tidur jika mungkin. Tutup luka, terbuka dengan pembalut yang steril, barrier protektif. Jadi kalau dia bed rest tempat tidur, harus perhatikan kebersihan tempat tidur, kelembaban kulit, dan lainnya.
Ini rasa aman nyeri. Kalau kaji keluhan nyeri, perhatikan lokasi, intensitas. Kemudian lakukan tindakan paliatif. Ini perfusi jaringan cerebral, catat GCS, kaji neurologis, temperatur bandingkan keadaan normal seperti GCS, berikan tindakan yang menimbulkan rasa nyaman seperti lingkungan tenang, berikan waktu istirahat, ya, berikan dexamethasone, biasanya kalau pasien dengan edema cerebral, kasih dexa, methylprednison, itu sesuai dengan indikasi dokter. Terakhir, cemas. Pada pasien HIV biasanya cemas berhubungan dengan ancam konsep diri. Jamin pasien tentang kerahasiaan keterbatasan situasi tertentu, jadi perawat harus menjamin kerahasiaan pasien. Pertahankan hubungan yang sering dengan pasien, artinya kontak dengan pasien, komunikasi dengan pasien, ya jangan dihindari. Biasanya kalau pasien HIV, emang sih kita harus bisa menjaga supaya tidak memungkinkan tidak tertular, tapi jangan seolah-olah kita menghindar dari pasien tersebut, ya, karena kan kita tahu bagaimana cara penularan dan lainnya. Jadi tetap harus komunikasi yang baik dengan pasien-pasien HIV. Waspada terhadap tanda-tanda penolakan atau depresi. Kadang-kadang pasien dengan HIV juga kalau dia pada waktu depresi akan menolak berhubungan atau berkomunikasi dengan orang. Izinkan pasien mengekspresikan rasa marah, takut, putus asa tanpa konfirmasi. Jadi express feeling dengan pasien. Ya kalau dia marah harus disalurkan atau dikomunikasikan dengan perawat. Karena memang perawat yang selalu berhubungan dengan pasien. Rujuk konseling psikiater. Kalau dia ada tanda-tanda gangguan psikologis, ya itu bisa ke ahli psikiater atau dokter jiwa. Ya, sekian. Terima kasih. Stop pergaulan bebas. Virusmu bukan tuh. Jadi prinsipnya ini. Jadi masa sekarang ini masa pergaulan bebas yang jangan sampai ikut-ikutan, ya. Jangan sampai mahasiswa, apalagi ya, bisa menjaga dirinya, bisa menjaga keluarganya, sama baiknya, otomatis kalau mencegah pergaulan bebas kan menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga martabat dirinya sendiri dan keluarganya, dan juga adalah menjaga supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang tadi, ya. Intinya prinsipnya adalah mencegah pergaulan bebas, ya. Artinya jangan sampai melakukan hubungan seksual sebelum ada proses pernikahan dan lainnya. Karena kita nggak tahu kalau sampai melakukan hubungan seksual, kita nggak tahu orang itu punya HIV atau enggak, ya. Karena kita nggak yakin, kita nggak tahu bahwa apa yang berhubungan dengan kita itu tidak berpenyakit. Makanya semuanya dilakukan setelah ada proses yang secara fisik adalah sehat, kemudian secara legalitas adalah dilegalkan oleh pemerintah. Jadi jangan melakukan hubungan seksual sebelum resmi hubungan suami istri atau menikah. Itu aja. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan ketik. Silahkan di. Kalau ada Maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke, silahkan. Siapa namanya? Saiful Anwar Pak. Saiful Anwar, silahkan. Pak, dalam melakukan perawatan orang yang kena HIV atau AIDS itu di rumah sakit, kita pakai alat pelindung diri atau APBD atau tidak Pak? Oke. Kalau sebelum ada corona atau yang lainnya, sebenarnya kalau kita merawat pasien apapun, juga jelas itu pasien sudah HIV, ya. HIV dalam arti adalah kalau kita tahu pasien itu sudah punya HIV, artinya kita nanti sudah jadi bahwa pasien HIV itu lewat cairan tubuh, sudah ada cairan tubuh. Tapi kalau kita contoh injeksi ke pasien, kita sangat berisiko terkena cairan, baik itu cairan darah atau yang lainnya. Berarti minimal kita menggunakan pelindung diri, ya, yang adalah pakai handscoon wajib,
Ya, handscoon wajib, kalau bisa double. Ya, bisa pakai double. Apalagi kalau nanti seandainya ada luka, nanti vaksin kita harus baik. Ya, tapi bukan kita harus sebut ya, vaksin ini baik. Harus. Ya. Oke, itu saya pernah. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Pak, boleh nanya lagi nggak Pak? Silakan. Terkait untuk pengabsenan yang di screenshot tadi itu bagaimana ya Pak? Di foto aja. Screenshot kamu kan? Iya Pak. Tapi kalau misalnya kita kirim ulang ke yang di classroom itu nanti jadinya missing Pak. Oh, nanti saya buat ini lagi. Saya buat kolom lagi. Oh iya Pak. Saya buat kolom lagi yang bisa sampai sore. Maksudnya sampai batasnya pengirimannya sampai sore gitu. Jangan di situ. Nanti saya buat kolom lagi untuk itu, untuk yang absen pakai screenshot. Dan pakai, nah ini ya, orang ya jangan pakai foto atau jangan pakai gambar lain. Oke, silakan yang lain. Cukup? Oke, cukup. Kita lanjut untuk presentasi ya. Nanti si pennya silahkan dikoordinasi, tapi Pak Zuni, nanti silahkan diatur siapa yang harus dipandu, siapa yang presentasi. Itu sebentar saya cukup dulu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.